Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi bersama saya Medical Shop. Kali ini kita akan membahas tentang fisiologi sistem saraf ya, khususnya pada fungsi luhur ya. Ini yang pertama ya, jadi kita akan membahas tentang fisiologi tentang bicara ya. Bagaimana cara bicara ya, prosesnya bagaimana, kemudian cara di pemrosesannya gimana tadi kan, kemudian gangguannya tuh apa aja, gangguan bicara. Nah, kita nih yang pertama kali ya, kita ke bagian bicara dulu ya. Bagian-bagian bicara tuh yang pertama nih, saya kan ngurut ya nih dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti kan ini yang dari awal, kemudian nih akhirnya sampai sini kan di korteks motor primer. Kemudian yang pertama itu eh, kita eh, kita kan melihat dan mendengar gitu ya, melihat dan sama mendengar itu nanti kalau melihat itu dia berada di korteks visual primer ya. Ini berada di sekitaran lobus occipital. Nah, untuk mendengar itu nanti ditangkap oleh korteks auditory primer ya, di sekitaran lobus temporal gitu ya. Kemudian yang sudah ditangkap oleh korteks visual dan auditory primer, nah, nanti akan ke area wernicke ya. Di area wernicke nanti dipahamin ya pemrosesan indranya dari melihat dan mendengar. Nah, ini dia kayak misalkan dia bicara apa sih gitu kan. Lagi diproses di area wernicke ya, atau buat pusat sensoriknya, sensorik bicara. Kemudian dari area wernicke nanti ada jalur gitu ya, atau kayak relay gitulah, sistem relay nanti dari namanya tuh fasciculus arcuata ya. Itu dia menerima informasi dari area wernicke ya yang sensorik ke area Broca ya. Nanti diteruskan ke area Broca. Kemudian di area Broca ini ya, di area Broca ini dia nanti ya setelah dari fasciculus arcuata dia akan dibentuk tuh ya bicaranya. Dia kayak lagi diproses lah, misalnya kayak mau ngomong apa nih ya, dianya kayak mau ngomong apa, dia kayak pusat motoriknya lah ya, pusat motoriknya tuh di area Broca ya, pembentukan. Kemudian korteks motorik primer ya yang mengaktifkan bicara ya. Jadi yang mengaktifkan bicara itu kayak misalkan dia bisa, misalkan kayak kita nih sekarang nih kan kita bisa bicara. Kalau kita suruh perintah pasiennya nulis ya, dia bisa nulis itu karena diaktifkan ya itunya oleh korteks motorik primer dari area Broca dulu ya, itunya di pembentukannya. Nah, gampangnya itu saya itu ada singkatan namanya tuh WPBB ya. Jadi singkatannya tuh Wernicke pemahaman, Broca bicara ya. Jadi pembentukan bicara gitu. Dan sini ada jalur bicara ya. Tadi kesimpulannya ini. Tadi dari kita melihat dan mendengar ya, ini kita melihat sama mendengar ini ya, sama ya, ini melihat dan mendengar nomor 1. Kemudian ke korteks visual dan auditory primer ya. Tadi kan udah juga ya, ini korteks visual primer itu ada di lobus occipital untuk merasakan penglihatan. Kemudian untuk korteks auditory primer ini sama ini korteks auditory primer ya, yang tadi yang kata-kata kita dengar ya. Nanti ke lobus temporal ya, di sekitar sini lobus temporal di gyrus temporalis superior ya. Kemudian dari situ nanti ke area ini ya. Pertama sebelum ke area wernicke ini ada satu lagi nih, dia namanya kayak daerah korteks asosiasi sih namanya ya, kayak gyrus angular pareto temporal occipital. Jadi dia digabungin tuh semua masukan sensorik indranya kan. Nah, setelah dimasukin semuanya nanti ke area wernicke ya. Di area wernicke itu nanti dia tahu tadi kan sama yang pemahaman bicara, untuk komprehensif bicara kan, merencanakan isi kata-kata yang diucapkan ya tadi sama. Kemudian sini nih ya, dari 2 ke 3 itu namanya tuh ada sini nih ya, sekitaran sini nih ada fasciculus arcuata ya. Nanti nih saya kasih gambarnya fasciculus arcuata di mana. Itu di sekitaran di antara area wernicke dan Broca ya gitu, sebagai pusat relay. Kemudian ke area Broca ya. Area Broca tadi ya, pusat pembentukan bicara atau pemrograman pola bicara. Kemudian nanti di area Broca nanti ke korteks motorik primer ya. Korteks motorik primer ya tadi ya, mengaktifkan bicaranya kan. Jadi memerintahkan otot-otot wajah, lidah, jadi kita bisa bicara, atau mengaktifkan otot tangan, jadi kita bisa menulis kan, bisa bicara, bisa nulis ya gitulah ya. Dan bisa menulis. Nah, ini untuk gangguan bicara atau bahasa ya, atau afasia ya. Jadi afasia itu komponennya segampang ya. Jadi apalin aja nih 3 ya. 3 aja. Nggak usah susah kayak apa tuh. 3 aja ya. Jadi fluensi, komprehensi, dan repetisi. Nah, fluensi itu adalah jadi kayak misalkan dia
kayak bicaranya tuh dia kayak terbata-bata nggak sih, fluensi atau bicara tuh nggak jelas nggak sih gitu. Kalau positif berarti dia bicaranya bagus, lancar ya. Kalau negatif dia bicaranya ya nggak jelas gitu kan, yang ngaco gitu. Kemudian untuk komprehensi ya, komprehensi ini pemahaman bicara ya. Jadi di pemahaman bicarakan tadi kan pemahaman bicarakan itu di area Wanik ya. Kalau pembentukan bicara atau fluensi itu di area Broca kan. Saya sih gampangnya gitu ya. Kemudian untuk repetisi ya. Kalau repetisi nanti kita tes suruh pasien untuk mengulang benda-benda misalnya buku tangan bola, buku tangan bola, buku tangan bola. Apakah pasien bisa mengulang? Kalau pasien bisa mengulang berarti repetisinya bagus. Kalau pasien nggak bisa mengulang berarti dia repetisinya nggak bagus. Itu biasa kenanya di fasciculus arcuata ya kalau repetisi. Jadi gampang gitu. Fluensi itu fungsinya itu lebih ke area Broca ya, komprehensi Wernicke, repetisi, fasciculus arcuata. Tadi kan kita kan udah bilang ya kalau fluensi itu dia kayak seperti pembentukan bicara, komprehensi itu pemahaman bicara ya. Kemudian repetisi itu adalah pengulangan bicara kan. Nah ini untuk gangguan bicaranya itu, ini dari afasia Broca dulu ya. Afasia Broca itu kan berarti dia motorik kan kenanya ya. Berarti kan dia nggak bisa bicara ya, atau tidak fasih bicara. Yang dimana tadi kan fluensinya bisa negatif, komprehensinya positif ya. Ya, dia masih bisa bicara kan, mana repetisinya negatif, jadi dia tuh tidak bisa mengulang-ulang kata kan gitu. Cuman tuh selanjutnya tuh ada afasia Wernicke ya. Afasia Wernicke berarti kan dia tidak paham sama bicaranya ya, tidak paham ya, tidak paham itu kan komprehensi, berarti komprehensinya negatif, sama dia tidak bisa mengulang kata ya, karena dia soalnya di area Wernicke ya, jadi sensoriknya, tapi dia bisa bicara seperti orang normal kan. Karena afasia konduktif ya, afasia konduktif itu dia kenanya di fasciculus arcuata ya. Tadi kenanya tuh di sini ya, di sekitar di antara nomor 2 dan nomor 3 di sini ya, di fasciculus arcuata. Nah, itu kalau afasia konduktif itu dia di area Broca-nya sama area Wernicke-nya tuh normal ya. Jadi sensorik sama motoriknya normal, yang dimana ya bisa bicara sama dia bisa paham sama bicara lawan jenisnya kan, jadi paham sama bicara dokternya, tetapi dia tidak bisa mengulang kata-kata ya seperti tadi kan. Kemudian afasia transkortikal motorik. Nah kalau transkortikal, nah kita tahu dulu nih transkortikal, berarti transkortikal tuh dia kayak di sekitaran gitu kan, dia langsung motorik. Nah kan motorik itu kan Broca ya, berarti afasia transkortikal motorik berarti kenanya tuh di sekitaran daerah Broca ya. Jadi tuh dia untuk fluensinya ya tetap aja dia nggak bisa ya, dia bicaranya terbata-bata kan. Kemudian tapi dia pemahamannya bisa dan repetisinya bisa ya, kuncinya di sini ya, ini karena dia repetisinya bisa ya kalau transkortikal motorik. Jadi dia fasciculus arcuatanya normal dan daerah Broca-nya nggak normal ya, jadi daerah Wernicke yang normal. Kemudian afasia transkortikal sensorik ya, afasia transkortikal sensorik kan berarti kenanya kan di daerah sekitaran Wernicke ya, berarti dia tidak bisa memahami bicara ya, komprehensinya negatif, tetapi dia bisa bicara normal dan fasciculus arcuatanya normal, berarti dia bisa mengulang kata. Kemudian afasia transkortikal campuran ya, afasia transkortikal campuran dia dua-duanya nggak bisa kan, Broca nggak bisa, Wernicke nggak bisa, tetapi fasciculus arcuatanya masih normal nih, dia bisa mengulang kata kan, walaupun dia tidak paham sama bicara kita, tapi dia masih bisa mengulang kata. Nah berarti dia repetisinya positif ya, tetapi bicaranya terbata-bata sama pemahaman bicaranya juga nggak bagus ya, negatif. Mana afasia global? Afasia global itu kena semuanya, karena di Broca, di Wernicke, di fasciculus arcuata, fluensinya negatif, nggak bisa bicara, komprehensinya negatif, dia tidak bisa memahami bicara kita, dan repetisinya negatif, jadi dia seperti nggak bisa ngulang kata ya. Kemudian afasia anomik ya, afasia anomik sih biasanya sih ini afasia normal aja ya, afasia normal, afasia anomik. Cuman dia ada kelainan ya di gyrus temporalis posterior sama gyrus angularis tadi dah kayak ya di pusat itu. Nah itu dia positif sih untuk pemahaman pembentukan bicaranya itu bagus ya, positif. Kemudian komprehensi untuk pemahaman bicara juga positif ya, bagus, dan repetisi bagus. Cuman dia kayak kesulitan mencari-cari kata gitu loh, jadi kayak terbata-bata gitu, tapi dia normal-normal aja ya, kayak pasien apa gitu ya, malu atau apa gitu, tapi dia normal-normal aja ya, afasia anomik ya.
gitu. Dan ini gangguan bicara harus bisa banget ya, soalnya ini sering pada pasien stroke ya, afasia gitu, dan penyakit-penyakit lain. Ya, jadi sekian, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat. Peace.